dariku. Panggil namamu, ku dengar jawabmu. Kau Tuhan yang selalu dengar seruan hatiku.
Shalom, selamat pagi Bapak Ibu yang dikasihi Tuhan. Kembali kita akan mendengarkan renungan pagi Gereja Betel Maranatha Pekalongan. Saudara yang dikasihi Tuhan, apabila kita mempelajari Alkitab, kita akan menemukan fakta bahwa firman Tuhan kadang datang dalam hidup kita dalam beberapa bentuk. Di dalam Alkitab itu ada yang disebut nubuatan. Contohnya di antara lain adalah kitab Yesaya, Yehezkel, Yeremia, Wahyu, dan kitab-kitab yang lain. Tetapi juga di dalam Alkitab ada yang berisi puisi seperti Mazmur, Amsal, dan kitab Kidung Agung. Tetapi kita juga harus menyadari bahwa di dalam Alkitab itu ada biografi, kisah hidup para tokoh-tokoh Alkitab. Dan pagi hari ini kita akan belajar bersama-sama biografi tentang kehidupan seorang raja yang bernama Raja Uzia. Saudara yang dikasihi Tuhan, mengapa firman Tuhan itu kadang datang dalam hidup kita melalui biografi tentang beberapa tokoh-tokoh Alkitab? Maksud Tuhan adalah agar dari biografi para tokoh-tokoh Alkitab kita dapat mengambil hal-hal yang positif dalam kehidupan mereka, dan kita juga bisa menghindari hal-hal yang negatif yang terjadi dalam kehidupan para tokoh-tokoh Alkitab. Jadi yang dimaksud Tuhan bahwa biografi yang ada di dalam Alkitab tentang para tokoh-tokoh Alkitab itu merupakan juga sebuah pengajaran yang membina iman kita, umat-umat Tuhan, sehingga kita semakin hari iman kita semakin kokoh dan berdiri teguh di atas kebenaran firman Tuhan. Pagi hari ini kita akan belajar tentang seorang tokoh yang bernama Raja Uzia. Saudara yang dikasihi Tuhan, di dalam 2 Tawarik pasal 26, pembacaan di pasal pagi hari ini kita akan melihat kehidupan tentang seorang Raja Uzia. Yang pertama, bahwa Raja Uzia ini dapat kita mengambil satu kesimpulan dalam hidupnya, bahwa di tengah berkat ada bencana. Kedengarannya memang tema ini adalah sesuatu yang agak aneh. Sebab bukankah setiap kita itu selalu merindukan dan mendambahkan hidup berkat yang berkelimpahan? Apakah berkat yang kelimpahan itu bisa membawa bencana? Memang kedengarannya tema ini agak aneh. Tetapi ternyata bahwa dalam kehidupan Raja Uzia itu benar-benar terjadi, bahwa di tengah berkat yang dia alami ada bencana yang dialami oleh Raja Uzia. Dan hal ini bisa saja terjadi dalam kehidupan kita sebagai anak-anak Tuhan. Maka pagi hari ini kita akan belajar tentang biografi kehidupan Raja Uzia. Kita mengambil hal-hal yang baik dalam hidupnya, dan kita menghindari hal-hal yang buruk yang terjadi di dalam kehidupan seorang Raja Uzia. Kalau kita melihat tentang Raja Uzia, yang pertama bahwa Uzia itu hidupnya dimulai dengan hal yang baik. Menurut Tawarik pasal 26, 2 Tawarik pasal 26 ayat yang pertama dan yang ketiga, demikian firman Tuhan. Segenap bangsa Yehuda mengambil Uzia yang masih berumur 16 tahun dan menobatkan dia menjadi raja menggantikan ayahnya Amazia. Ayat yang ketiga, Uzia berumur 16 tahun pada waktu ia menjadi raja, dan 52 tahun lamanya ia memerintah di Yerusalem. Nama ibunya ialah Yekholia dari Yerusalem. Saudara yang dikasihi Tuhan, kalau kita melihat Alkitab mencatat 2 kali, dikatakan bahwa Uzia ini berumur 16 tahun. Itu di ayat yang pertama, dan di ayat yang ketiga ditulis kembali bahwa Raja Uzia ini berumur 16 tahun. Kita tahu bahwa kalau Alkitab menulis 2 kali, itu berarti sesuatu yang penting yang harus diperhatikan. Artinya bahwa Alkitab ingin mengatakan kepada kita, lihat
ada seorang anak yang masih kecil usia 16 tahun bisa menjadi raja dan hidupnya diberkati oleh Tuhan. Tentu ada faktor yang membuat seorang anak muda ini bisa berhasil dan memerintah dengan begitu indah, saudara yang dikasihi Tuhan. Alkitab berkata bahwa usia itu naik tahta pada saat berusia 16 tahun. Tentu itu adalah usia remaja. Walaupun demikian, saudara, di dalam 2 Tawarik pasal 6 ayat yang keempat, Alkitab mengatakan demikian. Ia melakukan apa yang benar di mata Tuhan, tepat seperti yang dilakukan Amasya ayahnya. Ternyata saudara yang dikasihi Tuhan, bahwa usia ini memulai hidupnya dengan sesuatu yang baik. Ia melakukan apa yang benar di mata Tuhan. Pertanyaannya, bagaimana mungkin seorang anak yang usia remaja, yang memiliki kekuasaan yang besar dan hidup berhasil, tetapi dia hidupnya takut akan Tuhan, hidupnya terkendali. Saudara yang dikasihi Tuhan, tentu saudara yang dikasihi Tuhan, bahwa ada beberapa faktor yang membuat raja usia ini hidupnya dia menjadi pribadi yang mencari Tuhan. Di dalam ayat yang ketiga dikatakan bahwa usia itu memiliki seorang ibu yang bernama Yekholia. Dan di ayat yang keempat dikatakan ia melakukan seperti yang dilakukan Amasya ayahnya. Saudara yang dikasihi Tuhan, ternyata kehidupan raja usia ini dipengaruhi oleh faktor ibunya yang bernama Yekholia dan ayahnya Amasya. Kalau Alkitab mencatat nama seorang wanita, itu adalah sesuatu yang penting. Karena jarang Alkitab itu menulis nama seorang wanita kalau tidak penting. Artinya bahwa kalau Yekholia dicatat oleh Alkitab, maka kita dapat mengambil sebuah kesimpulan bahwa faktor ibunya lah yang memegang peranan di dalam mendidik seorang raja usia yang masih remaja ini, sehingga kehidupan rohaninya bertumbuh dan sehingga dia semasa hidupnya dia mencari Allah. Dan tentu juga faktor ayahnya yang bernama Amasya. Tetapi ada juga beberapa faktor yang membuat seorang raja usia ini hidupnya mencari Tuhan. Di ayat yang ke-5b dikatakan bahwa demikian. Ia mencari Allah selama hidup Sakaria yang mengajarkannya supaya takut akan Allah. Dan selama ia mencari Tuhan, Allah membuat segala usahanya berhasil. Tentu juga ada faktor orang luar yang bernama Sakaria. Alkitab berkata usia mencari Allah selama hidup Sakaria yang mengajarkan kepada usia hidup takut akan Tuhan. Siapakah Sakaria ini? Tentu kita tidak tahu dengan jelas siapa orang yang bernama Sakaria ini. Namun yang pasti yang kita tahu bahwa Sakaria ini adalah orang yang memiliki peran penting di dalam kehidupan dan membawa pengaruh hal-hal yang baik kepada Raja Usia. Usia mendengar dan menerima semua pengajaran yang baik dalam kehidupan Sakaria. Sehingga Usia ini memiliki dan memulai hidupnya dengan baik. Saudara yang dikasihi Tuhan, tentu di dalam kehidupan kita sehari-hari, kalau kita mau jujur saudara, kalau saudara sampai hari ini ada dan saudara memiliki iman yang bertumbuh dan saudara menjadi pribadi yang mencari Tuhan, tentu ada orang-orang yang berperan penting di dalam kehidupan pertumbuhan rohani saudara. Mungkin dia itu adalah orang tua, mungkin dia adalah guru-guru sekolah minggu, mungkin dia adalah hamba-hamba Tuhan yang selalu memberikan pengajaran-pengajaran kebenaran firman Tuhan, yang mengajarkan saudara untuk hidup di jalan Tuhan. Sehingga hidup saudara dan saya hari ini bisa mengalami pertumbuhan rohani yang luar biasa. Yang kedua saudara yang dikasihi Tuhan,
Raja Uzia ini tidak saja dia memulai hidupnya dengan baik, tetapi yang kedua yang kita pelajari bahwa Uzia ini menerima berkat Tuhan yang melimpah. Kisah Uzia ini, kalau boleh saya katakan, sepertinya bagaikan sebuah dongeng. Anak yang masih muda, taat beribadah, dan berkatnya melimpah. Tentu dia ini merupakan sebuah calon mantu yang ideal bagi bapak ibu yang sedang mencari mantu. Dikatakan di dalam 2 Tawarik pasal 26 ayat 5b dikatakan, dan selama ia mencari Tuhan, Allah membuat segala usahanya berhasil. Luar biasa sekali pria ini, saudara. Di bawah ini kita melihat bahwa Tuhan memberkati Uzia itu dengan sangat melimpah. Kalau saudara baca di ayat yang ke-5 sampai ayat yang ke-8 dikatakan bahwa Uzia itu mengalahkan orang-orang Filistin, Arab, dan orang Amon. Tetapi tidak saja itu, Uzia mendirikan menara-menara dan menggali sumur dan memiliki tanah perkebunan yang luas. Itu dicatat di ayat yang ke-9 dan ke-10. Dan juga Uzia ini memiliki tentara sejumlah 310.000 yang gagah perkasa. Itu dicatat di ayat 11 sampai ayat yang ke-15. Dan tidak saja dia memiliki tentara yang begitu banyak, tetapi dia memiliki perlengkapan perang yang sangat canggih pada waktu itu. Jadi kalau kita boleh katakan, kurang apa lagi seorang Raja Uzia ini? Masih muda, gagah perkasa, kaya raya, selalu menang dalam berbagai pertempuran. Tak ada yang kurang sedikit pun rasanya pada diri seorang Raja Uzia. Kenapa seorang raja ini yang masih muda, hidupnya diberkati oleh Tuhan secara luar biasa? Kuncinya adalah Alkitab berkata, karena Uzia mencari Tuhan. Jadi saudara yang dikasih Tuhan, ternyata keberhasilan kita itu ditentukan oleh seberapa kita mencari Tuhan. Maka benar apa yang dikatakan oleh Yesus di dalam Matius pasal 6 ayat 33. Dia berkata, tetapi carilah dahulu kerajaan Allah dan kebenarannya, maka semuanya akan ditambahkan kepadamu. Jadi saudara yang dikasihi Tuhan, keberhasilan kita itu ditentukan seberapa kita giat, seberapa kita sungguh-sungguh mencari Tuhan. Dan itulah yang membuat seorang Raja Uzia diberkati oleh Tuhan dengan limpah. Maka pagi hari ini saudara yang dikasihi Tuhan, di dalam kita akan memasuki tahun yang baru, mari saya mendorong kita semua. Mari di tahun yang akan kita masuki ini, mari saudara kita berkomitmen kuat untuk mencari Tuhan. Sebab kunci keberhasilan kita adalah ketika kita mau mencari Tuhan. Tuhan Yesus menjanjikan hal-hal itu. Bagi setiap orang yang mencari kerajaan Allah dan kebenarannya, maka orang itu akan diberkati oleh Tuhan. Tetapi saudara yang dikasihi Tuhan, yang ketiga yang kita belajar dari Raja Uzia adalah di tengah berkat ada bencana. Kisah Raja Uzia ini sangat disayangkan. Dia memulai hidupnya dengan baik. Dia diangkat Tuhan pada usia 16 tahun. Dia menjadi raja. Dan dia tidak saja menjadi raja, tetapi dia menjadi seorang raja yang berhasil. Tetapi di tengah berkat yang dia terima, kehidupannya Raja Uzia tidak diakhiri oleh kisah yang baik. Sebab di tengah berkat yang dia terima, ternyata terjadi bencana yang sama sekali tidak harus terjadi dalam kehidupannya. Di dalam Tawarik pasal 26 ayat 16, 2 Tawarik pasal 26 ayat 16, firman Tuhan katakan demikian. Setelah ia menjadi kuat, ia menjadi tinggi hati,
sehingga ia melakukan hal-hal yang merusak. Ia berubah setia kepada Tuhan Allahnya dan memasuki bait Tuhan untuk membakar ukupan di atas mezbah pembakaran ukupan. Alkitab berkata, setelah raja ini menjadi kuat, setelah raja ini menjadi berhasil, dia menjadi tinggi hati, saudara. Tidak saja itu, Alkitab berkata dia berubah setia kepada Tuhan. Hatinya sudah tidak terpaut lagi kepada Tuhan. Karena Raja Uzia sudah merasa dirinya kaya, dia sudah merasa dirinya kuat, dan dia tidak perlu lagi Tuhan. Kemudian saudara yang dikasihi Tuhan, yang dilakukan oleh Raja Uzia adalah dia tidak melakukan sesuatu pekerjaan yang tidak harus dia lakukan. Alkitab mengatakan dia melakukan sesuatu yang tidak boleh dilakukan oleh raja pada zaman itu, yaitu melakukan tugas-tugas para imam di bait Allah untuk membakar ukupan. Raja Uzia membuat sebuah aturan, dan aturan itu dia buat sendiri, yang seharusnya di mana seorang raja pada saat itu tidak boleh membakar ukupan di dalam bait Allah di atas mezbah pembakaran ukupan. Tetapi Raja Uzia melakukan hal itu. Dia masuk bait Allah dan dia membakar ukupan di dalam bait Allah. Saudara yang dikasihi Tuhan, dengan dia berbuat demikian, maka Raja Uzia melakukan sebuah pelanggaran yang besar, dan dia tidak taat, dan akhirnya dia membuat aturan sendiri. Pada saat itu kalau saudara baca, Imam Asaria telah memberikan peringatan kepadanya untuk tidak melakukan tindakan membakar ukupan di atas mezbah pembakaran ukupan. Karena itu adalah bagian dari para imam yang telah dikuduskan oleh Allah, dan itu adalah tugas seorang imam dan tidak boleh dilakukan oleh siapapun termasuk Raja Uzia. Tetapi ketika Raja Uzia ini diberikan nasihat oleh Imam Asaria, kalau saudara baca di ayat 17 dan 19, reaksi yang dilakukan oleh Raja Uzia saat itu adalah ia marah besar. Dan akhirnya saudara tahu, kehidupan Raja Uzia berakhir dengan tragis. Seketika itu juga Alkitab mencatat di dalam ayat 17 dan 19 dikatakan bahwa di ayat 19 sampai 20, seketika itu juga raja yang sukses tadi, raja yang kuat tadi, raja yang hebat tadi menderita penyakit kusta. Dan penyakit kusta itu membuat dia diasingkan, dan sampai saatnya ia mati dalam keadaan penyakit kusta. Saudara yang dikasihi Tuhan, kisah Raja Uzia ini menjadi sebuah peringatan keras bagi kita sebagai umat Tuhan yang diberkati secara melimpah. Sebab tidak mustahil bencana yang menimpa Raja Uzia ini itu juga bisa menimpa siapapun, termasuk saudara dan juga termasuk saya sendiri. Tidak menutup kemungkinan bahwa seorang yang diberkati Tuhan akhirnya dia berubah setia, dan berkat yang Allah berikan justru berubah menjadi kutuk. Yang berikutnya saudara yang kita pelajari dalam kehidupan Raja Uzia ini, bahwa tidak selalu orang yang memulai kehidupannya dengan baik berakhir dengan baik. Tidak selalu orang yang memulai hidupnya dengan baik akan berakhir dengan baik. Dalam kisah Raja Uzia ini kita mendapat sebuah pelajaran penting, bahwa raja ini memulai kehidupannya dengan baik tetapi tidak berakhir dengan baik.
Tetapi juga di dalam Alkitab banyak tokoh-tokoh Alkitab yang memulai kehidupannya dengan tidak baik, namun akhirnya menjadi baik, yaitu Paulus. Tentu juga saudara yang dikasihi Tuhan, di Alkitab juga dicatat bahwa ada orang yang memulai sesuatu hidupnya dengan tidak baik dan diakhiri dengan tidak baik, dan orang itu adalah Isabel. Tetapi ada juga seorang pemuda yang memulai kehidupannya dengan baik dan diakhiri dengan baik, dan ini merupakan kerinduan dan keinginan kita bersama, dan orang itu adalah Timotius, seorang pemuda yang memulai kehidupannya dengan baik dan diakhiri dengan baik. Saudara yang dikasihi Tuhan, pesan firman Tuhan bagi kita pagi hari ini adalah, mari, jika engkau hari ini hidupmu diberkati oleh Tuhan sebagai hamba Tuhan, saya mengajak saudara dan saya, mari tetap mencari Tuhan. Jangan engkau menjadi sombong dan berubah setia kepada Tuhan, karena engkau sudah merasa dirimu kuat dan engkau sudah merasa dirimu hidup dalam kelimpahan, sehingga engkau sudah merasa tidak memerlukan Tuhan. Sehingga apa yang dialami oleh Raja Uzia, di tengah berkat ada bencana. Dan saudara yang dikasihi Tuhan, pesan firman Tuhan juga pagi hari ini bagi kita adalah, tetaplah menghargai orang-orang yang telah berjasa dalam hidupmu, yang telah mengajari engkau jalan-jalan Tuhan. Entah itu orang tuamu, entah itu teman-temanmu, entah itu sahabat-sahabatmu, entah itu guru-guru sekolah minggu, bahkan itu adalah hamba-hamba Tuhan yang telah mengajari engkau jalan-jalan Tuhan. Ketika engkau mempraktekkan pengajaran tentang jalan-jalan Tuhan dalam hidupmu, dan kau dapati hari ini hidupmu diberkati oleh Tuhan. Engkau sadar atau tidak sadar, engkau percaya atau tidak percaya, engkau suka atau tidak suka, apapun yang engkau alami saat ini, jika imanmu tetap di dalam Tuhan dan kau hidup dalam berkat Tuhan, saya ingin katakan, ada orang yang telah berjasa dalam hidupmu, yang telah mengajari engkau jalan-jalan Tuhan. Dan untuk orang-orang seperti itu, saudara, jangan pernah engkau melupakan mereka. Saudara yang dikasihi Tuhan, pesan juga firman Tuhan bagi kita pagi hari ini, bahwa sesuatu yang kita mulai dengan baik belum tentu bisa kita akhiri dengan baik. Kalau kita tidak hati-hati, kita tidak waspada seperti yang dialami oleh Raja Uzia, Alkitab berkata, ketika dia sudah menjadi kuat dan berhasil, dia berubah setia kepada Tuhan. Saudara yang dikasihi Tuhan, jangan engkau merasa engkau sudah tidak memerlukan Tuhan. Engkau berkata, karena saya muda, karena saya masih energik, sehingga semua ini yang saya peroleh karena kemudaan saya, karena saya masih energik. Alkitab mencatat 2 kali bahwa Raja Uzia diangkat oleh Tuhan dalam umur 16 tahun. Dan itu dicatat 2 kali, menjadi peringatan bagi kita. Seolah Tuhan berkata, lihat, ada seorang remaja yang diberkati oleh Tuhan dengan luar biasa dalam keremajaannya. Bukan karena usianya yang muda, bukan karena energik, tetapi Alkitab memberikan satu alasan, bahwa ia diberkati oleh Tuhan karena selama ia mencari Tuhan. Jadi saudara yang dikasihi Tuhan, kalau hari ini engkau yang mungkin sudah tidak mencari Tuhan di tahun 2020 dengan alasan karena pandemi, sebagai hamba Tuhan, mari saya mendorong saudara, mari kita memulai kehidupan kita yang baru di tahun 2021. Mari kita tetap mencari Tuhan, sehingga berkat yang engkau terima tidak berubah menjadi kutuk. Sehingga berkat yang kau terima adalah berkat yang utuh yang datangnya dari Tuhan. Dan jika juga hari-hari ini di tahun 2020 kita sudah menjadi pribadi yang mencari Tuhan, saya mau ingatkan, kita tetap harus waspada. Kita harus tetap hati-hati, karena tidak selamanya sesuatu yang baik bisa diakhiri dengan baik kalau kita tidak berhati-hati. Untuk itu mari jangan berpuas diri, jangan pernah kita menjadi sombong, jangan kita berubah setia kepada Tuhan. Tetapi mari di tahun 2021, bagi engkau yang sudah tidak mencari Tuhan, saya mendorong di tahun ini tetaplah mencari Tuhan. Karena Alkitab berkata bahwa Uzia diberkati oleh Tuhan
bukan karena dia masih muda, bukan karena dia masih remaja, tetapi dia diberkati Tuhan karena dia mencari Tuhan. Biarlah berkat yang Tuhan berikan dalam hidup kita bisa kita nikmati secara utuh sampai ke anak cucu kita. Untuk itu mari saudara, di tahun yang baru ini kita akan masuk sebentar lagi. Saya mendorong kita semua, mari tetap mencari Tuhan. Karena kunci untuk diberkati Tuhan adalah ketika kita mencari Tuhan, maka berkat yang kita terima adalah berkat yang utuh, sampai kita bisa mewariskan berkat itu kepada anak cucu, baik berkat jasmani maupun berkat-berkat rohani. Kiranya kebenaran firman Tuhan pagi ini menggugah setiap hati kita, dan biarlah kebenaran ini memerdekakan kita semua. Terpuji nama Tuhan. Selamat pagi, Tuhan Yesus memberkati kita semua. Shalom. Amin.